syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini menarik sebenarnya, pilkada tanpa politik uang mungkinkah? Jawabannya Bawaslu mungkin, bahkan bukan mungkin, harus. Bukan yang mungkin, harus tanpa politik uang. Itu kalau Bawaslu. Siap. Bawaslu. Karena aturannya sebenarnya itu aturan, artinya kalau politik uang masih ada, berarti kita masih mengambil uangnya. Jadi wajib hukumnya pemilu itu tanpa politik uang. Sudah seluruh hukumnya itu menjelaskan itu beberapa aturan lainnya itu. Saya sebenarnya tidak tahu lah mau bicaranya apa, tapi di sini mencoba saling menghubungkan dan sudah memponis pilkada tanpa politik uang dan pilkada Islamnya. Ini judulnya muwasalah. Mudah-mudahan pas langkah panitia menggagas itu kan yang berlaku. Jadi ada mungkinnya ada politik tanpa pilkada tanpa politik uang dan pilkada uang Islamnya. Walaupun saya berat menyebut pilkada itu karena saya memang tidak mengikuti perkembangan terakhir, sehingga saya tidak ada istilah pilkada itu undang-undang masih apakah sudah berubah nggak tahu. Dulu ada pilkada ketika namanya rezim pemerintahan daerah, adanya di undang-undang pemerintahan daerah dulu sebelum itu tahun 2040 pertama sekali kalau pilkada. Tapi ketika pilkada dipersoalkan, itu bukan ranah KPU. Undang-undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan hanya pemilu yang ditangani oleh KPU. Sedangkan pilkada itu bukan pemilu, itu pemilihan kepala daerah. Namanya pemilihan, bukan pemilihan umum. Akhirnya diubah menjadi pemilu kada. Itu pada pada tahun 2009 namanya pemilu kada. Lain kada pemilu kan? Pemilihan umum kepala daerah supaya rezimnya menjadi rezim pemilu, bukan rezim pemerintahan daerah. Akhirnya pemilu kada. Belakangan berubah lagi menjadi pilkub, pilwali, pilbub. Lalu bisa sedikit dona, kalau masih ingat Jawa Barat itu. Jadi pada waktu itu dipersoalkan, saya masih ingat dengan Pak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Kata Pak Gamawan, Pak Hafiz, saya 6 bulan dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, sudah mendapatkan informasi yang kurang nyaman. Kalau pemilihan kepala daerah, pemilihan umum kepala daerah itu pas berpasangan itu maksudnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu potensi konfliknya tinggi sekali. Catatan dari Kemendagri, apalagi berbeda partai, satu partai pun bermasalah. Hanya 6 bulan yang rukun. Setelah itu terjadi gesekan. Kadang-kadang wakil itu hanya pajangan, tidak pernah dipakai sama sekali oleh gubernur, tidak pernah dipakai oleh wali kota atau bupati. Sementara wakil berusaha menggugurkan karena dia akan naik langsung kalau misalnya apapun caranya, baik tuduhan korupsi maupun dengan cara yang lain. Maka stabilitas pemerintahan pun sebenarnya secara tersembunyi itu yang terjadi. Lalu akhirnya karena dulu untungnya KPU itu dilibatkan dalam perumusan undang-undang, kan? Saya tidak tahu kalau sekarang. Jadi kalau kami sidang di DPR itu biasanya saya malah di tengah duduk yang tahap istimewa sendiri, sebelah kanan saya di Dalam Negeri, sebelah kiri Mensesnek. Saya di tengah selalu itu yang kejadian terus. Belum tahap jasa Mensesnek. Selalu kita hadir pada waktu perumusan, tidak semuanya perumusan penting-penting. Lalu akhirnya diusulkan kepada DPR, usul pemerintah dari Kemendagri
Pemilihan itu bukan pilkada, bukan pemilihan, tapi pemilihan gubernur, bupati, wali kota tanpa wakil. Hanya memilih gubernur, wali kota dan bupati. Kenapa dia tanpa wakil? Supaya wakil itu nanti dipilih dari birokrat, jangan orang politik. Karena kalau dia orang politik, pengalaman yang terjadi adalah begitu terpilih, langkah mendukung presiden habis juga presiden kepala dinas tidak habis itu. Padahal potensi besar itu di kepala dinas ini kan orang yang berpengalaman, tapi jadi kepentingan politik yang tidak loyal ganti semua. Maka stabilitas pemerintahan tidak diambil. Diusulkanlah kepala pemerintahan kepala DPR RI untuk pemilihan hanya gubernur, wali kota, bupati. Sedangkan wakilnya nanti diusulkan oleh wali kota, bupati atau gubernur dari birokrat yang sudah memenuhi syarat kepangkatan, sehingga mereka berpengalaman di bidang pemerintahan. Lalu nanti dipilih oleh DPRD setempat. Satu di antara 3 yang diusulkan oleh kepala daerah. Bagus, bagusnya. Dan nanti ditetapkan dalam undang-undang itu bahwa yang jadi pembina kepegawaiannya bukan bupati, wali kota atau gubernur, tapi wakilnya. Wakilnya yang mengatur. Jadi gubernur tidak seenaknya ganti-ganti orang di dalam. Yang kedua, keuntungannya adalah kalau wakilnya itu dari birokrat, dia ngerti pemerintahan. Tapi kalau orang politik belum tentu, hanya akan berduit banyak, jadi kepala daerah, jadi wakil kepala daerah, tidak paham struktur dan mekanisme kerja pemerintahan. Dia bukan orang birokrat, kacau balau jadinya. Diajukanlah ketika pembuatan undang-undang tentang penyelenggara pemilu, namanya penyelenggara bukan pelaksana, penyelenggara pemilu. Ini masih kisah zaman saya, nggak tahu sekarang kan lebihnya dirasakan kalau perubahan. Kenapa tidak pelaksana? Kenapa disebut penyelenggara? Kalau pelaksana itu biasanya tampil ya. Jadi kalau menteri itu dalam teori Al-Mawardi ada 2, ada disebut wazir tanfiz, itu pelaksana. Ada yang wazir atau bicara atau takwid. Kalau takwid itu adalah penyelenggara. Makanya kalau tanfiziyah itu sebenarnya pelaksana. Tapi ada di atasnya berarti yang mengatur, menyusun segala macam. Nah, kalau pelaksana, KPU, Bawaslu tidak punya kewenangan bikin aturan. Maka peraturan itu PP, peraturan pemerintah. Tapi ketika itu penyelenggara, dia punya kewenangan untuk melakukan peraturan, dan itu setara dengan peraturan pemerintah. Makanya peraturan KPU, peraturan Bawaslu itu sejajar dengan PP, peraturan pemerintah. Tingkatnya dalam tata struktur hukum atau tata hukum Indonesia. Makanya penyelenggara pemilu. Nah, ketika undang-undang ini saya masih kalau nggak salah tahun 2011 lahir undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Dulu gabung undang-undang pemilunya, sekarang udah dipisah. Di situ udah disebut pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota tanpa wakil. Tetapi ketika menjelang pemilu tahun 2014, DPR rupanya merasa rugi kalau wakil itu dari birokrat, harus dari partai juga. Diubahlah undang-undang itu menjadi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walaupun namanya tetap pilgub, pilwali, tapi bersama wakil berpasangan. Nah, itu cerita tentang undang-undang. Jadi namanya itu bukan pilkada sebenarnya, cuma ngalih menyambar kepanjangan. Jadi saya kalau waktu pilkada ini, walaupun saya tahu ini pasnya. Ini kan di masyarakat kita kayak tahu lah, kalau bahasa itu sudah jadi umum, dipakai biar luput, maka dipakai kayak tilang tuh, tahu tilang? Apa tilang? Bukti pelanggaran. Orang yang dicegat ditilang di bukti pelanggaran KAM. Nah, kamu coba kalau bahasa ini ditilang,
tilang itu singkatan bukti pelanggaran. Cuma kan sudah jadi bahasa istilah polisi ya. Padahal tilang itu bukti pelanggaran. Ya itulah bahasa tergantung kita. Bisa kita menahan rambutan yang menderita apa jadi. Bahasa itu kasih tahu dengan kesepakatan bersama ya kalau masalah apa istilah ini. Coba ketika kembali ke undang-undang, nah itu lebih persoalan. Apa yang dipakai yang bakunya seperti apa? Itu satu. Pilkada tanpa politik uang. Pertanyaan tadi mungkinkah? Jawabannya itu mungkin. Harus. Nah kalau ini mungkin, kalau saya harus. Semangat ini. Urulan semangat. Ada pendukung sana. Apalagi di bawah dukung Pak Lakas. Ada kawinan. Kalau kita kan mau pandai, kan bakal nambah. Jadi kita akan datang berarti dialog kita pilkada harus yang terakhir lagi tidak soal berhasil atau berhasil itu penting dulu. Nah penting ada tekad dulu. Kalau mungkinkah itu berarti masih sak karena ragu-ragu. Belum yakin, kita harus hakul yakin. Ini berapa menit? Pandit baru masuk pengetahuan apa-apa kalau nggak bisa ngajarin. Ini bisa 2 jam lebih banget. Anda panjang benar nah. Bukan kita kamu bacanya saya. Nah, bukan cara kamu baca ya. Halusan. Harus saya baca di orangnya. Sama aja ulun kamu baca itu kayak jurnal harus baca. Karena ini mengolah ini namanya. Yang pertama pengertian politik uang. Nah harus banyak kalau dikenalnya lagi. Nah itu sebelumnya kalau standar itu awalnya memang sudah sistem. Politik uang adalah ini definisi ulun paling campur-campur atau penilaiannya salah digunakan. Politik uang adalah pemberian sesuatu. Jadi kan ini kepada seseorang atau pihak tertentu, baik dalam bentuk uang, barang, jasa, dan jabatan atau lainnya secara ilegal dan amoral untuk mempengaruhi keputusan politik. Jadi politik uang itu ngarannya, tapi isinya bukan hanya duit kan? Bisa sembako isinya, bisa ada isinya itu janji jabatan politik, kan dia dilakukan jadi duit bisa gitu. Atau itu misalnya ketua ormas, ikan dilakukan terpilih, ikan jadi ketua ormas. Wah ini banyak money politik ini kayaknya partai politik aja kan, jadi ketua ormas itu bayaran banyak. Yang bilang ke saya itu Yusuf Alam. Waktu itu ada seminar salah satu ormas besar. Makanya jadi duduk ormas itu. Artinya jadi ketua itu orang berganti itu. Kata Yusuf Alam, apa tahu nggak tuh? Mahal loh mau jadi ketua di situ. Masa apa untuk ormas itu? Kalau partai kan ada jabatan politik, jabatan publik. Kalian itu melapai awak ini ketua ormas itu. Tapi gitulah hebatnya jabatan itu. Sudah suci nambah jabatan belum? Nambah jabatan anak suci. Nama lucut lenyak tuh yang miskin. Sudah nambah duit nambah jabatan belum? Kali pakai orang apa? Itu namanya ini. Nah jadi itu namanya politik uang itu apapun bentuknya, baik berupa janji saja. Kalau aku terpilih ini. Tapi tujuannya itu adalah untuk mempengaruhi keputusan politik seseorang. Dalam konteks ini adalah keputusan untuk memilih. Tujuannya buat apa? Untuk mewujudkan keinginan atau kehendak politik pemberi uang dalam kegiatan pemilihan dengan cara yang tidak benar. Ini saya memformulasinya gini, ada sebagian memformulasinya untuk memenangkan dalam kontestasi. Tapi dalam prakteknya sebenarnya karena mesti untuk menang. Ada orang memberi bukan untuk menang, bukan untuk kalah. Ada.
Ini terutama yang saya lihat di Australia. Ketika saya diundang kami diundang pemilihan Australia Pak jauh banget kita ini. Di sana itu pemilihan umumnya sangat bebas dan tidak ada banyak sekat. Wadahnya itu diulang sih penas. Anunya kotak suara, bilik suaranya itu kurang lebih 25 kan. Di kelas ada kelas SD ada sekolahan putar. Surat suaranya itu Pak ada stempelan bebas ambil berapa aja. Itu yang aneh tuh. Banyak yang meja kayak teman. Siapa datang ambil, di mana dia mencoblos silakan masuk. Saking terpercayanya, tersetinggi sekali. Bayangkan kalau orang coblos dua kayak apa? Tapi orang sekarang kan mau tingginya moral orang itu. Padahal dari kami termasuk kami nama lihat ambil aja kan, warna. Cuma memang pada waktu datang itu ditakut nih daftar dulu ada beberapa KTP-an kan siapa nama waktu itu kami disimulasi dulu kan sebelum ke lapangan supaya tahu ini cara kami ya jurus baru saya termasuk pemilih kisahnya nih datang siapa nama anda Abdul Samsari bukannya catatan kisahnya nih oh ada namanya silakan ambil ada balik montang lawan tintah kayak ada antri dan ada balik montang lawan tintah kemana kan waktu daftar tadi dan pilih bebas di mana saja TPS-nya di seluruh wilayah provinsi itu. Ada perlu surat apa itu? Surat undangan atau surat apa yang tidak tepat apa? Permohonan di sana. Bayangkan kalau orang berculas itu sampai 5 kali ini ya Pak. Tapi orang kan udah di sana. Kamu di Indonesia Pak. Labihan kalau daftar pemilihnya. Saking hebatnya orang sana. Dan itu kan Islamnya mereka sedikit aja Muslim di sana. Kita dipraktekkan dan dilapangankan. Nah yang menarik tadi apa yang ingin saya ceritakan. Ketika pas hari hanya kita dibawa keliling TPS. Dibuka TPS supaya orang kampanye. Dibuka TPS kampanye. Kita nggak masuk tuh. Mendapat kampanye sama sih kuliah kampanye beli. Yang menarik di antara kampanye itulah kampanye jangan memilih ini. Ada nggak kayak di Indonesia? Hak mencetak itu dengan sekian banyak selebaran. Jangan pilih ini karena cacat ini orangnya. Jangan pilih ini karena ini tidak bisa melihara lingkungan, terutama yang green street karena yang lingkungan. Kritis itu ketat sekali. Orang ini tidak perlu lingkungan, tolong jangan dipilih. Orang yang masuk ke tempat pemilihan, di situ dia kampanye, tapi kampanye untuk tidak dipilih. Sama di Malaysia itu, saya seminggu di Malaysia keliling itu dibawa oleh KPU sana. Di halaman kita nggak masuk tuh nah. Ditulis ya Pak, kartu untuk pilih ini. Termasuk orang ujungnya juga dikira pemilih karena orang Arab yang bisa sama Malaysia. Padahal kita paling jauh aja. Ambil ya itu masuk ke dalam. Nah itu kalau kita kan bawa gitu, makanya bawa sepuluh di Indonesia apa? Kalau di luar negeri kalian perlu bawa sepuluh. Kenapa? Karena terpercaya sudah. Alhamdulillah. Dan di sana milih wajib kan, itu wajib hukumnya. Bila ada milih bayar, ada banyak bank $2 dihukum $2. Makanya tua itu sampai pokok roda sekarang umur 70-80 tahun, obat kecil juga ganti. Kalau di Indonesia tidak wajib, itu hak, bukan kewajiban. Karena itu supaya hak dipenuhi dibagi duit. Karena turunnya bayangkan dia malah aku datang seharian dapat apa muncul di bawah muncul pengalih jadi kadang politik kan ini pengalih orang banyak tuh paling pintar gila jadi kalau orang bilang bapak pintar paling politik kan udah tulis pengalih kan transport ongkos transport. Makanya mereka harus paham hubungan politik ini karena harus membuktikan
bahasanya nyaman, praktiknya saling alihan. Ini Bawaslu saling alihan. Nyata melihat di hadapan kita ada tentu apa gue harus lewat jalur-jalur macam-macam, birokrasinya nggak banyak banget. Karena itu urusan Bawaslu dia ini. Jadi tujuannya supaya dia menginginkan sesuatu tercapai. Yang kedua, bentuk money politiknya itu adalah bisa berupa uang, dari uang tunai, barang, jasa, atau janji jabatan. Dampak politik uang ini akan menghambat proses demokrasi dan merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan. Terusan di mana yang keranjangan banyak saya di jam 2 ditutupnya. Apa jenis-jenis politik uang? Nah ini ini juga pengen dikoreksi kalau saya salah. Yang pertama, vote buying. Vote itu suara, buying itu jual beli, berarti vote buying artinya jual beli suara. Untuk apa jual beli suara itu? Pertama, memilih peserta tertentu. Biasa saudara, pilih ini. Wah ini mau paket kan jujur lah, mau paket. Siapa nama orang politik sana? Nah artinya ini duit sejuta, tapi kami 6 provinsinya kita pusatnya ini, kabupatennya ini, sepaket tenang, tolong kita kurang Banjar itu asli judul hidup, satu judul saja, diambil sini, berjanji ampun, kena lain datang, tadi mau datang, berjanji pula, mengatakanlah dia milik ulur ini, semua yang datang pilih sini. Ini sih ada urusan juga sih, siapa mana-mana ada urusan sih. Duit jadi agak sih dia pilih sini sesuai janji kada pernah terdusta, pilih sini semua surat pesan. Yang kedua, tidak memilih peserta tertentu. Ini juga masuk money politik. Kamu jangan memilih tengah. Kalau ada bayarnya ke situ dan jangan lain kan. Pilih yang lain aja, kayak Hamzah aja lah. Yang ketiga, membuat suara tidak sah. Ada juga orang merusak pemilu, kemudian dia masuk kalau memberi duit 100.000, cocok beberapa bukti supaya tidak sah. Ini lain lagi nih. Yang ketiga, yang keempat, tidak memilih sama sekali. Golput, jadi ada gerakan money politik untuk golput. Yang kedua, kandidasi buying. Nah ini yang dibicarakan tadi, kandidasi mahar politik tadi. Kandidasi buying ini jual beli kandidat. Maksudnya untuk bisa menjadi calon harus bayar kepada partai politik. Nah ini bayangan haram di hukumnya nih. Ini sudah ada ketentuan, saya tidak bicarakan. Di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dikatakan partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Jelas pasalnya. Tapi ini terjadi, maka terjadilah pemborongan partai supaya hanya kota kosong yang menjadi lawannya. Kalau kota kosong kan segera kan ada orang ini, tidak lagi masyarakat yang memilih. Dan kita sudah mendengar miliaran baik itu hanya untuk membayar ke partai. Di tahun 2005, ketika saya ketua KPU provinsi, menjelang pendaftaran gubernur, sebelum saya juga mendaftar jadi calon gubernur, sebelum mundur, ada pertemuan di Hotel HDI, Hotel Internasional. Waktu itu adalah resepsi sertijab Kapolda. Dulu kan semeja, nggak bisa beda-beda kayaknya. Saya kebetulan semeja dalam hubungan partai politik. Baru bertahun, itu 2004 kalau nggak salah. Ini kita mendaftar sudah mulai, kalau ini kalau kita lihat pendaftarnya partai-partainya kayak apa di lokasi calon. Karena belum baik ya. Salah satu ketua partai yang dekat saya tanya, ya siapa calonnya Pak, sudah juga ada. Gadang-gadang. Kayak lihatnya dulu Pak ya. Karena mendaftarnya belum. Saya bilang, kalau maharnya larangan,
Ada banyak. Kalau boleh tahu berapa gram hanya kawan mendaftar di partai pilihan. Kalau kami main hitung kursi, yang berapa punya kursi di DPR di provinsi 10. Berapa sebutin? Ada banyak Pak, kami itu kan 1 miliar. Jadi 10 kursi 10 miliar. Baik larang, baik 10 miliar itu kalau kan dari duit 2005 loh. 10 miliar itu, dan itu kan cukup untuk calon, karena itu kan masih 20%. Berarti 13 itu kurang 3 sempurna ini. Jangan dimatiin, kasihan dulu matiin. Nah itu, jadi bayangkan 10 miliar kan, 10 miliar. Kada cukup, lalu rencana mana mendatang masih harus nambah 3. Tapi ketika saya jawab itu, dijawab itu, saya katakan ini mahal, biar saya coba hitung soal. Kita ini 13 kota dan kabupaten, hanya ada sampai 1 miliar Pak ya, satu kota, satu kabupaten itu biaya. Ada cukup Pak itu kami menambah riset menyapa. Gimana kami dapat duit? Biaya kami untuk bisa bahasanya itu mesin organisasi itu bisa jalan. Ada cukup Pak ya, satu kabupaten itu 1 miliar. Masih kurang, kami harus cari ke lain. Jadi itu bukan biaya untuk kepentingan ngurus, ini adalah kepentingan menggolkan sendiri juga supaya organisasi jalan. Ini kira-kira kalau Bawaslu suruh kayaknya tadi yang belum Bawaslu. Orang ada biaya ya Pak. Gimana mencari duit? Kecuali di Bawaslu aku kan duit Jakarta. Itu persoalannya. Yang ketiga, antara peserta dengan penyelenggara mungkin ada terjadi nih kira-kira ya. Money politik antara peserta dengan penyelenggara. Mungkin kalau di tingkat provinsi malih apalagi pusat, di tingkat kabupaten sedikit nyaman. Tapi yang paling nyaman itu di tingkat KPPS dan BPS. Mungkin ya. Karena itu banyak informasi yang kita dapat perubahan suara itu terjadi di tingkat KPPS, BPS atau PPK. PPK itu kecamatan, BPS itu desa. KPPS itu di KPPS tidak itu di tempat pemungutan suara. KPPS tempat pemungutan suaranya. Itu bisa jadi bahkan bisa nego di situ. Bayangkan saksi dikasih oleh partai 100.000, datang petugasnya calon dan dia akan 1 juta, pilih mana? Ada tahun juga mau memutuskan partai, nah itu konon gitu, pikiran. Kalau anak pastinya tahunya Bawaslu, karena dia malas. Kemudian gitu. Makanya waktu saya di Jakarta dulu di KPU pusat dilaporkan Pak orang Banjar Pak sekarang bagus kan sesuai dengan tema kita pemilih cerdas. Orang Banjar Pak cerdas sudah milih. Bangganya kita menang alhamdulillah orang Kalsel cerdas milih. Kayak apa kecerdasan orang Banjar milih? Siapa namanya Pembaru Pak itu yang tinggi ini. Itu orang Banjar kadang pikiran modus politik uang yang supaya kalau lawas sampai bacanya. Pertama, pembagian uang secara tunai. Dulu Pak serangan pajar, akhirnya serangan juga. Jadi pajar kalah Pak kalau dua. Pajar itu ibadah yang subuh. Oh, putarnya lawas saya kayak pemungutan suara. Karena pas jam 8 orang buka, ada bola mana saya kok 38 pajar banyak. Kalah pajar. Kalah pajar lawan si Tuhan. Ini untuk secara langsung. Yang kedua, pembagian uang lewat jalur kegiatan keagamaan. Waduh, pas pemilunya bulan Maulid, ada narik mencari duit banyak panitia ada pemilihan warga calon berakut anak memberi itu sudah ada politik. Yang ketiga, pemberian uang dengan berbalut bakti sosial. Saya kalau baca lah bakti sosial. Yang keempat, pemberian sembako.
Yang kelima, pemberian bantuan untuk keperluan tertentu seperti pembangunan fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren, biaya pendidikan dan pembangunan tertentu. Dulu pernah calon Pak Wakil Gubernur, didatangi orang, Pak, dan Jumat, 3 Jumat yang lalu calon pengen datang memberi selalu kita ke masjid. Jumat berikutnya datang pulang calon lain memberi 35 juta. Tanya nggak tahu sebenarnya masjid. Kemudian calon ketiga Pak datang pulang 50. Nabian Pak kalau sudah datang punya kami. Tapi kami kan minta duit, jangan kalau saya diberi duit Pak masjidnya. Sebab bila panitia memberi, panitia aja yang duitnya kan dapat. Kaminya aja yang diberi, jamaahnya jangan masjidnya. Nah kayak begitu dapat. Akhirnya datang ke rumah, tutuplah ibu tahu ibu udah mau tutup duitnya, anak awam lagi membawa bayar 250 fotokopi KTP, kok yang calon-calonnya. Kami di kampung itu ada 600 penduduk. Ini 250 berdaulat, ini KTP-nya. Ada sebanyak 50.000 aja, urut jamin semua miliknya. Jadi saya bilang waktu itu, pertama saya mantan ketua KPU provinsi yang justru ini yang jadi masalah. Kedua dari Silakungan kan boleh sama kalau ngomong kaitan kolam ini ya itu kan apa ya? Macam-macam orang panggil kita masalah kamar itu belum tadi. OOD undang-undang. Undang-undang ini sekalinya sudah ada mau juga diambil ya Pak. Mereka minta maaf kalau ya kami sama ada pilihan. Ini kan buat anak milih kan apa? Nggak seru juga. Alhamdulillah. Suatu saat calon lain, calon gubernur, wakil gubernur lain dalam pertemuan kaki saya ini sekali bisa lawan urut Pak tetap dibuat aja. Sama terus 50 juga mau aja, fotokopinya sama. Jadi rupanya semua calon lain. Dan kita memberi itu kan semuanya dipilih kan kira-kira. Cuma ada soalnya. Makanya yang katakan calon kalau benar yang sembarangan katakan calon ini. Calon apa? Yang nomor 6, pemberian hadiah tertentu seperti hadiah perlombaan, undian, door prize, beasiswa, parcel dan oleh-oleh. Wah ini juga nih, hati-hati nih. Pemberi 7, pemberian sumbangan untuk lembaga keagamaan, kelompok masyarakat tertentu, pengobatan gratis, sunatan gratis, lain-lain. 8, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat tertentu seperti pelayanan mobil jenazah, pelayanan angkutan umum, ada kematian. Bayangkan mati dari sini, kenapa yang kematian gini Pak? Tetap dia. Bahwa betul-betul calon. Nah itulah modusnya sudah dunia kita. Yang berikutnya macam sedikit akhirnya biasanya bikinnya kalau lawas itu ada keguringan. Faktor penyebab politik uang. Yang pertama, ambisi besar peserta pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk menang. Itu yang paling utama Pak. Karena anak menang apapun caranya duitnya ada. Jadi bahkan kalau perlu berhutang berapa? 2 komaan. Karena begini sudah terpilih orang. Yang kedua, budaya masyarakat yang konsumtif. Masyarakat kita ini Pak 80% konsumtif. Kira-kira kita per 40. Kalau konsumtif lah, pragmatis, kepentingan sesaat. Nampaknya dapat duit dulu. Orang konsumtif itu Pak ada produktif. Cirinya itu kalau biasa tahu lah, kalau konsumtif lah. Bila masuk ke mall, masuk ke market itu ke pembelanjaan, nanti dipikirkan belanjanya. Nah kalau perlu
apalagi yang banyak hadiahnya tukar taruh sekarang berapa kali mencari hadiahnya. Jadi bila ada hadiah itu biasanya orang. Kalau orang yang produktif itu berpikir masuk ke mall melihat banyak sekali jualan, berpikir apa yang bisa kujual juga seperti ini, itu produktif. Kalau kita kadang bicarakan anak lokalnya, padahal kan tapi penting di tukar jual itu biasa. Yang kedua cirinya kalau orang yang konsumtif itu kalau ada iming-iming dapat sesuatu dan dipikirkan dapatnya aja, ada memberi. Biasanya kayaknya pertemuan kita adalah ya panitia bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pertemuan kita ini mendapatkan respon yang sangat positif dari seorang pengusaha. Nanti kalau bapak-bapak pulang, bapak akan dapat saku dari beliau. Beliau memberikan sejumlah dana bukan untuk transportasi saja, tapi bisa digunakan untuk macam-macam. Kayak apa kira-kira pikiran kita Pak? Nah orang membeli kayaknya. Nah orang yang konsumtif akan berpikir kira-kira berapa dia dapat ya. Ini anggaplah Haji Isam, misalnya lah, wah ini bisa jutaan ya. Yang kawan kayak sekarang kawan 2 kali manggil. Itu orang konsumtif. Tapi kalau berpikir produktif, lumayan sih kamu membeli aku pernah kalau bisa aku gali dalam bulannya. Nah yang sedikit baik itu. Nah karena masyarakat kita konsumtif, ketika ada orang membeli untuk pemilihan apapun namanya, termasuk pilihan kepala desa, paling jadinya cocok. Ini nih penyebabnya. Ada yang menolak, insya Allah ada menolak, nambah duit cuma ambil. Apalagi nambah duit desa sampai cari. Yang keempat, yang ketiga penegakan hukum yang belum maksimal. Saya mengatakan belum maksimal, bukan karena bilang ada, cuma belum maksimal. Termasuk Bawaslu-nya nggak juga, belum juga. Ini kan seorang itu sudah ya, memang belum maksimal. Karena kadang kau memaksimalkan belum. Dan ini nggak Bawaslu kan ada eksekutor hasilnya. Gabung dulu kalau urusannya. Beda kalau misalnya, tapi ya kan kalau menikah langsung yang melaporkan aja ini buktinya data-datanya. Dia lagi nanti ke Kumdu Mandek, kan bawa dari itu. Makanya dulu saya masih ingat kan bahasa orang Komisi 2 DPR RI itu kan. Selama ini Bawaslu itu sangat lemah karena kita belum berikan taring kepadanya. Maka dalam undang-undang akan datang yang harus berikan taring. Setuju. Kalau ada pendapat, bagaimana taringnya tajam dan besar atau kecil-kecil saja dulu. Jadi kan udah benar kok. Jadi sampai ada salah ujar-ujar, ada sampai dengar. Tapi apa ya jawabannya? Jangan terlalu besar, jangan terlalu tajam. Kalau tajam dan besar kita yang digigitnya. Karena kan soal Bawaslu bukan hanya mengawasi KPU kan, mengawasi calon, amal taruh tarik keterlaluan, pas bukan dipilih itu kan dia akhirnya tanggung. Tapi kewenangan sudah mulai lebih besar lah dibanding dulu. Apalagi dulu masih panitia, zaman saya itu Panwaslu masih belum Bawaslu, hanya jadi Bawaslu secara kabupaten. Nah itu faktornya. Kemudian pendidikan politik yang belum optimal, jelas. Kesadaran hukum yang masih kurang. Kita ini kan kesadaran hukumnya sudah tolak. Masyarakat kita tidak patuh hukum karena kurang sadar. Mereka lebih takut polisi ketimbang hukum ditolak. Banyak kisah yang ditolak. Nama langgar-langgar udah takut polisi kenapa? Tak melanggar, tahu lah kenapa? Kan tahu pampilan aja. Anekdotnya betul. Yang berikutnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang masih rendah. Jadi semangat agamanya tinggi, pengamalannya rendah. Kalau urusan duit sudah dicari-cari jalan supaya boleh. Kadang-kadang termasuk penceramahnya kayak jiwa, bukannya kayak jiwa. Berapi-api sampai keluar menyambur api di masjid. Kita ceramah, mendapat duit ramai. Ceramah lah saya menyebut lah, bukan ulama lah. Ulama ada mau. Karena yang namanya ulama itu warasatul bila kayak itu bukan ulama. Jadi kalau ulama itu kalau saya melihat bukan hanya ilmunya yang tinggi, tapi sikap akhlak perilaku ulama. Kalau ada orang ilmunya tinggi tapi akhlaknya rendah itu jangan disebut ulama. Itu ulama usuk.
Bukan selama ini. Iya. Kemudian sosialisasi tentang larangan politik uang belum maksimal. Nah, kalau saya memang enggak kan, kita ini kurang sosialisasi. Banyak masyarakat tuh pada tahu bahwa money politik itu ada boleh, banyak kan tahunya. Makanya terbuka banget. Nah, sekarang bagaimana? Habiskan. Nah, kalau itu kok pemahaman. Hati-hati. Kuat itu belum. Ini. Nyanya, namanya tolongnya. Kuat. Pembacanya lah. Politik uang menurut Islam. Dalam Islam politik uang apapun bentuknya itu hukumnya haram, termasuk riswah atau suap. Ini sudah ada fatwa dari MUI. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ar-rashi wal muqtasi finnar." Orang yang menyuap dan yang disuap tempatnya dalam neraka. Hukum ini berlaku untuk semua jenis politik uang. Politik uang menurut undang-undang. Politik uang menurut undang-undang adalah pelanggaran administrasi dan pidana. Jadi dua nih, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Bahkan bukan hanya pelanggaran lain, ada yang berpendapat anggota Bawaslu siap mengambil katanya karena tadi disebut ancamannya tinggi, itu sudah kejahatan, bukan lagi pelanggaran. Biasanya kalau pelanggaran itu di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun itu sudah kejahatan. Berarti kejahatan pemilu. Dampak politik uang pada demokrasi melahirkan pemilihan yang tidak adil, korupsi, dan kemerosotan moral. Dampak politik uang terhadap ukhuwah Islamiyah ini merusak ukhuwah Islamiyah, melahirkan persaingan yang tidak sehat dan tidak sportif, saling membenci dan menimbulkan permusuhan. Bagaimana upaya mewujudkan pilkada tanpa politik uang? 1. Intensifikasi dakwah Islam berperspektif pilkada. 2. Optimalisasi pendidikan politik. 3. Peningkatan penyuluhan hukum pemilu dan pilkada. 4. Intensifikasi penegakan hukum. 5. Peningkatan kerjasama dengan semua pihak. Dan 6. Maksimalisasi pengawasan pemilu atau pilkada. Pilkada dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Bagaimana bisa pilkada tanpa politik uang bisa terwujud? Yang pertama, mengembangkan dan mempraktekkan kehidupan yang saling menghormati dan menghargai. Ketiga, saling mencintai dan mengasihi sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, saling bantu dan saling menolong. Yang keempat, bersaing secara sehat, positif dan sportif. 5. Tidak saling menghujat, mencaci maki dan memperolok-olok. 6. Tidak saling merendahkan dan menjatuhkan. 7. Tidak saling menjegal. 8. Tidak melakukan negatif campaign dan black campaign. Kalau negatif itu menyebar aib orang lain, itu negatif campaign. Jadi dalam kampanye itu menyebut kejelekan orang juga. Kalau black campaign itu fitnah, orang tidak pernah berbuat tapi disebut berbuat fitnah. Dan kemudian saling mendamaikan dan saling rangkul. Nah, kira-kira karena sudah dapat peringatan dari moderator, berdosalah orang yang memperlambat. Karena itu kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.